Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mei Jessi Hombing dengan NIM H1B1-251. Saya adalah mahasiswi Universitas Jambi angkatan 2020, program studi Ilmu Politik, Fakultas Hukum. Nah, dalam video ini saya akan menjelaskan salah satu materi dari mata kuliah Partai Politik, yaitu mengenai fungsi dari partai politik. Partai politik merupakan elemen yang menghubungkan antara pemerintah dan masyarakat sipil. Dengan demikian, posisi partai sangat strategis dalam pemberantasan korupsi, karena dapat menjadi penghubung atau mensinkronkan agenda pemberantasan korupsi dengan elemen pemerintahan. Partai politik yang dapat menjadi elemen penghubung adalah partai yang memiliki bukan hanya agenda anti korupsi, namun juga memiliki komitmen untuk melakukan reformasi internal partai yang menjalankan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas keuangan partai. Namun pada kenyataannya, partai politik telah gagal menunjukkan komitmennya dalam menjalankan agenda anti korupsi dan sebagai penghubung antara masyarakat sipil dan pemerintah. Partai politik yang berkuasa cenderung menikmati kekuasaan dengan menggunakan segala upaya untuk lebih memperbanyak sumber pendanaan partai dan meningkatkan jumlah dana yang diperoleh partai. Reformasi internal partai sangat penting untuk mendorong supaya partai dapat berfungsi dengan baik dan efektif dalam memberantas korupsi. Oleh karena itu, pemberantasan korupsi sebaiknya itu dimulai dari partai itu sendiri, sehingga pada saat terpilih untuk berkuasa dapat memenuhi aspirasi dari masyarakat dalam pemberantasan korupsi secara total tanpa beban sejarah. Korupsi politik di Indonesia dapat digambarkan dalam sebuah lingkaran setan korupsi. Di Indonesia, korupsi itu telah menjadi tabiat kekuasaan, baik kekuasaan politik maupun birokrasi. Korupsi politik kemudian menjadi langgeng seperti sebuah lingkaran setan karena partai politik adalah satu-satunya sarana mencapai kekuasaan politik dan menjadikan birokrasi sebagai penghasil kekuatan politik dengan penempatan orang-orang yang dapat memuluskan kepentingan elit partai politik. Nah, hal ini ditempuh dengan mempengaruhi aktor dan kebijakan di birokrasi pemerintahan agar memberikan alokasi anggaran untuk kepentingan partai politik dan elit partai politik. Birokrasi sebagai sebuah kekuatan administrasi pemerintah sulit untuk menjadi efisien karena terus mengalami intervensi. Nah, intervensi kekuasaan ini dapat dilihat dari tender-tender proyek di pemerintahan yang diarahkan untuk kepentingan kroni politik. Juga adanya alokasi anggaran dari rekening liar atau rekening yang tidak dilaporkan untuk kepentingan politik. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang konsep dasar dan pola pendanaan partai. Nah, ada beberapa variasi dan konsep dasar pola pendanaan partai, yaitu yang pertama, iuran anggota. Partai menarik iuran dari para anggotanya. Iuran anggota biasanya dibayar secara berkala oleh anggota partai. Besar iuran bergantung pada besar penghasilan tiap anggota. Yang pada dasarnya, landasan hukum penarikan iuran anggota adalah anggaran dasar dari partai. Dalam anggaran dasar haruslah diuraikan bagaimana iuran-iuran anggota didistribusikan kepada organ-organ partai pada berbagai tingkatan, mulai dari pusat maupun daerah. Secara umum, tiap partai itu harus menarik iuran dari semua anggotanya.
seluruh anggota partai harus membayar iuran agar ada keharmonisan dalam partai. Karena apabila sebuah partai hanya bergantung pada sumbangan segelintir anggota atau malah kadang-kadang 1 atau 2 anggota saja, maka partai akan berpotensi diarahkan kepada kepentingan segelintir 1 atau 2 anggota saja. Tentu saja hal ini sangat menyulitkan partai karena partai akan menghadapi tekanan terus-menerus di dalam maupun luar partai. Nah, yang kedua yaitu adalah biaya penerimaan anggota baru. Menurut penelitian Schroeder, ada sejumlah partai yang menerapkan biaya penerimaan bagi anggota baru. Walaupun besar penerimaan bagi anggota baru ini relatif kecil, namun setidaknya partai dapat menambah kasnya. Yang ketiga yaitu adalah sumbangan. Jangkauan sumbangan bagi partai di beberapa negara telah diatur dalam Undang-Undang Kepartaian. Di Indonesia, misalnya dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 yang telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang partai politik. Sumbangan untuk partai dapat berasal dari perorangan atau maksimal itu adalah 1 miliar. Dan organisasi atau suatu badan yaitu maksimal 7,5 miliar. Nah, dalam undang-undang kepartaian tersebut juga diatur larangan-larangan terhadap sumber dan besar sumbangan. Larangan-larangan itu adalah larangan penerimaan sumbangan dari luar negeri, larangan menerima sumbangan dari perusahaan publik, larangan menerima sumbangan melebihi besaran wajib dan kewajiban mengumumkan sumbangan, dan larangan mengaitkan sumbangan dengan layanan tertentu. Nah, yang keempat yaitu penerimaan pemberian berbentuk barang. Sumbangan atau pemberian berupa barang adalah satu cara untuk menghindari aturan-aturan tentang sumbangan uang. Sumbangan barang dapat berupa kertas, mobil, printer, jasa cetak, termasuk menyediakan waktu siar untuk iklan radio dan televisi, atau ruang iklan di surat kabar. Semua biaya penyediaan barang atau jasa ditanggung oleh perusahaan penyumbang biaya. Nah, kita masuk ke nomor 5, dana dari pemerintah. Sumber pendanaan partai yang berasal dari uang pemerintah merupakan sesuatu yang jamak terjadi, walaupun pola ini muncul dalam berbagai ciri dan bentuk yang bervariasi. Konsep pendanaan partai dari pajak warga negara atau uang negara dalam APBN adalah gagasan yang berlandaskan pemikiran bahwa partai merupakan institusi yang diperlukan dalam demokrasi. Partai berperan penting dalam menyiapkan dan melaksanakan pemilihan umum atau pemilu, serta dalam membentuk kehendak warga negara. Dalam sebuah negara yang memiliki rakyat dan jumlahnya besar, demokrasi tanpa partai merupakan hal yang sangat mustahil. Proses pencalonan kandidat dan persiapan kandidat, serta tindakan-tindakan alternatif untuk mencari solusi masalah-masalah sosial adalah bagian yang tidak terpisahkan dari proses demokrasi. Nah, langkah-langkah seperti inilah yang juga menjadi tugas dan tanggung jawab dari partai. Nah, kemudian saya akan menjelaskan mengenai transparansi dan akuntabilitas keuangan partai politik. Transparansi. Persoalan transparansi atas pendanaan partai politik masih menjadi tantangan hingga saat ini. Harapan publik untuk dapat mengakses dokumen laporan keuangan masih sangat sulit untuk dijamin. Nah, pada pengaturan pendanaan politik sebelumnya, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 mengatur
hanya pada kewajiban-kewajiban pencatatan, kewajiban pelaporan, dan kewajiban diaudit oleh akuntan publik. Akses atas dokumen laporan keuangan setiap tahun hanya bisa dilakukan di KPU pusat. Dan itu pun tidak dalam bentuk publikasi resmi KPU pusat. Pihak yang berkepentingan harus datang dan meminta kepada KPU dengan praktek yang patut dikatakan bahwa partai politik sebenarnya tidak transparan kepada publik. Karena publik tidak dapat menggunakan dokumen laporan yang diserahkan ke KPU sebagai alat menguji akuntabilitas dan integritas keuangan partai politik. Di dalam pengaturan Undang-Undang Partai Politik yang baru ini, yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008, partai politik itu diwajibkan melapor keuangannya kepada konstituen setiap tahun dan dilakukan di setiap tingkatan hingga kabupaten kota. Partai politik itu dapat dikatakan memiliki 3 kewajiban. Yang pertama itu adalah pencatatan, yang kedua itu pelaporan, yang ketiga adalah membuka laporan kepada publik. Akuntabilitas. Hal krusial lain yang patut dipersoalkan adalah sistem pertanggungjawaban keuangan. Undang-undang partai politik tidak lagi mensyaratkan adanya laporan berkala kepada KPU. Selain itu, audit eksternal oleh akuntan publik juga ditiadakan sehingga akan berimplikasi pada model pencatatan dan pelaporan partai politik. Oke, sekian yang dapat saya jelaskan dan saya akan menarik kesimpulan. Kesimpulan yang dapat saya sampaikan adalah partai politik sebagai pabrik yang memproduksi para politisi membutuhkan dana besar untuk membiayai program-program kegiatannya. Dari kondisi inilah yang menjelaskan mengapa pendanaan partai politik di Indonesia itu relatif rentan terhadap korupsi. Sumber pendanaan konvensional, yaitu iuran anggota, belum mampu menutup biaya kegiatan partai selama 1 tahun. Bahkan pada sejumlah partai, iuran anggota sudah tidak lagi berjalan optimal dan berkesinambungan. Negara melalui pemerintah perlu mengambil peran untuk mendanai kebutuhan finansial partai. Meskipun begitu, dana yang berasal dari bantuan politik pemerintah atau pemerintah daerah belum mampu membiayai kebutuhan operasional partai yang sangat besar. Nah, ada 3 opsi yang dapat dilakukan untuk membenahi pola pendanaan partai politik di Indonesia. Opsi yang pertama adalah subsidi 100% dari negara. Opsi ini menghendaki seluruh pengeluaran partai dibiayai oleh negara. Dengan opsi ini, tidak akan ada lagi sumber keuangan lain yang diperbolehkan masuk untuk partai, termasuk sumbangan dana kampanye dari para kandidat. Nah, opsi yang kedua adalah menaikkan jumlah bantuan politik. Pola ini mengharapkan adanya peningkatan besar bantuan politik dari pemerintah. Oleh karena itu, alternatif kedua ini bisa menjadi pilihan untuk diterapkan agar dapat menaikkan jumlah dana bantuan politik dari pemerintah. Nah, opsi yang terakhir yaitu opsi yang ketiga adalah meniru model dari Turki, yaitu partai politik di Turki itu mendapatkan 0,0004% dari pendanaan negara. Nilai ini dibagi-bagi untuk partai yang lolos parliamentary threshold sebesar 10% dan disesuaikan dengan jumlah suara yang didapatkan. Partai yang tidak lolos namun mendapatkan lebih besar dari 7% suara juga akan mendapatkan subsidi tapi dengan jumlah yang lebih sedikit. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.